Halo teman-teman sejarah, sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi pendidikan sejarah, pastinya gemar menulis, bukan? Baik itu tugas, atau dengan tujuan publikasi jurnal ilmiah yang berisi topik sejarah, pasti kalian tahu apa yang harus dilakukan pada awal penulisan. Kalau kamu jawab heuristik, maka kamu benar sekali. Heuristik adalah metode yang kita gunakan untuk menemukan informasi secara efisien. Dalam sumber tertulis, heuristik membantu kita menyaring dan memilih sumber-sumber yang relevan dan terpercaya. Seperti saat mencari informasi tentang sejarah, nantinya kita dapat mencari dan memeriksa buku-buku sejarah, jurnal ilmiah terindeks, dan arsip-arsip kuno. Akan tetapi kamu bingung bagaimana cara menemukan sumber-sumber tersebut? Cari di internet? Nggak ada. Nah, rekomendasi tempat untuk menemukan sumber-sumbernya yaitu perpustakaan. Perpustakaan adalah gudang ilmu pengetahuan yang menyimpan berbagai macam koleksi, mulai dari buku, majalah, surat kabar, hingga dokumen-dokumen penting lainnya. Di perpustakaan, kita bisa memanfaatkan berbagai fasilitas dan layanan untuk mendukung proses heuristik kita. Perpustakaan juga menyediakan ruang baca yang nyaman untuk kita membaca dan meneliti. Misalnya jika teman-teman ingin mencari informasi mengenai historiografi barat, teman-teman dapat menggunakan katalog buku di perpustakaan. Pertama, kita bisa menggunakan katalog online perpustakaan untuk mencari buku-buku tentang sejarah teknologi. Kemudian, kita bisa menelusuri daftar isi dan indeks buku-buku tersebut untuk menemukan informasi yang spesifik. Jika kita kesulitan, kita bisa meminta bantuan pustakawan untuk merekomendasikan sumber-sumber lain yang relevan. Perpustakaan bukan hanya tempat untuk membaca buku, tetapi juga memiliki banyak fungsi lain yang bermanfaat. Jika kamu ingin melakukan pertemuan atau berdiskusi, kamu bisa memilih perpustakaan menjadi tempat diskusi kamu. Selain itu, jika kamu membutuhkan tempat untuk ketenangan, maka perpustakaan menjadi pilihan yang sangat tepat. Selain itu, banyak perpustakaan menyediakan akses internet dan komputer yang bisa dimanfaatkan untuk riset atau menyelesaikan tugas. Berbagai kegiatan literasi seperti pelatihan menulis, bedah buku, dan seminar bersama penulis juga sering diadakan. Nah, kita sudah membahas banyak mengenai perpustakaan. Sekarang mari kita mengetahui salah satu perpustakaan yang ada di Indonesia, yaitu Dispusipda atau singkatan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Cikal bakalnya bernama Perpustakaan Negara yang didirikan tanggal 23 Mei 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 20, 9103 di 19 provinsi, salah satunya yaitu Bandung yang berlokasi di Jalan Diponegoro dan induk organisasinya adalah Biro Perpustakaan dan Pembinaan Buku. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/1975 Organisasi Perpustakaan Negara menjadi Pusat Pembinaan Perpustakaan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nama, pada tahun 2016, berubahlah nama perpustakaan ini menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dispus-IP di Jawa Barat. Dispusipda sudah melakukan berbagai program seperti mengadakan kunjungan sekolah ke perpustakaan, perpustakaan keliling, dan kunjungan-kunjungan lainnya. Saat ini Kepala Dinas Dispusipda, yaitu Ibu Doktoranda Haji I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati, OK MSI, menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 1 September 2023 hingga sekarang. Kalau kamu mau informasi lebih lanjut mengenai perpustakaan ini, kamu bisa mengunjungi link berikut. Nah, tapi kalau kamu mau tahu step by step datang ke Dispusipda, kamu jangan kemana-mana, nanti kita akan mengunjungi Dispusipda secara virtual. Perpustakaan ini letaknya di Jalan Kawaluyaan Indah 2, nomor 4, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Oke, kita langsung aja menuju Dispusipda secara virtual. Halo teman-teman, sekarang kita akan melakukan perjalanan virtual di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Dispusipda. Kita akan melalui pintu masuk perpustakaan. Setelah melewati pintu masuknya, kita akan disambut oleh sebuah monitor berlayar lebar untuk mengisi daftar kunjungan. Di sana terdapat dua pilihan antara anggota dan non-anggota atau umum. Lalu di sebelahnya juga terdapat layar monitor untuk mendaftar keanggotaan di tempat. Ini adalah pintu masuk menuju gedung kearsipan yang akan kita tuju. Kedua gedung antara gedung kearsipan dan gedung perpustakaan berada berdampingan loh. Kali ini kelompok 4 akan mengajak melihat ruang perpustakaan deposit di lantai 7.
Hal ini mengingat keberadaan pengunjung sehingga menjadi pertimbangan dalam melakukan tag video. Tetapi kamu jangan khawatir, koleksi yang dimiliki dalam ruangan ini gak kalah menarik kok. Ditonton terus ya. Sebelumnya, di sini terdapat dua ruangan perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan umum, dan yang kedua, perpustakaan deposit. Nah, untuk perbedaannya terletak pada perizinan meminjam buku. Perpustakaan umum diperbolehkan untuk meminjam buku, sementara perpustakaan deposit tidak. Meskipun begitu, kamu bisa membawa buku dari perpustakaan deposit untuk membaca di ruangan lain. Nah, ini merupakan tampilan depan dari ruangan yang akan kita jelajahi. Jika melihat ke kiri, kita dapat melihat pemandangan kota Bandung dari lantai 7 yang sangat indah dan melihat berbagai tumpukan catatan yang sangat banyak. Jika diteliti lebih lanjut, catatan ini berisi koran yang disusun sesuai penerbit dan tahun terbitnya. Berikut adalah gambaran dari susunan buku yang ada pada ruangan ini, atau ruangan perpustakaan deposit lantai 7. Seperti yang teman-teman lihat, salah satu koleksi yang ada di sini yaitu hasil disertasi. Terdapat banyak susunan hasil disertasi yang ada pada ruangan ini. Dan juga teman-teman dapat membacanya jika berkenan. Nah, tak hanya hasil disertasi yang ada pada ruangan ini, teman-teman juga dapat melihat hasil skripsi yang terdapat pada ruangan ini. Skripsi pada ruangan ini disusun berdasarkan warna cover mereka, sehingga teman-teman dapat melihat seperti warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna-warna lainnya. Sama seperti disertasi tadi, teman-teman dapat membaca hasil-hasil skripsi tersebut. Tak hanya catatan-catatan akademik yang tadi teman-teman lihat, seperti skripsi dan juga disertasi, dalam ruangan ini juga terdapat macam-macam jenis buku, seperti buku sejarah, buku keterampilan, buku geografi, dan juga buku-buku lainnya. Seperti yang teman-teman lihat saat awal masuk ke ruangan ini, terdapat tumpukan-tumpukan berisi koran yang disusun berdasarkan tahun dan juga penerbit. Salah satunya penerbit Pikiran Rakyat pada tahun 2001, 2004, 2005, dan lain-lain. Di sini, buku-buku juga disusun berdasarkan penerbit-penerbitnya, baik itu penerbit-penerbit novel terkenal seperti Mizan, maupun penerbit-penerbit kampus, salah satunya UPI dan Unpar. Ini salah satu hasil terbitan buku dari UPI. Setelah teman-teman melihat hasil buku yang ada di ruangan ini, kamu dapat membawa dan membaca buku di atas meja. Di sini tentunya merupakan ruangan yang sangat nyaman untuk membaca. Faktornya yaitu ruangan yang sejuk, juga keadaan ruangan perpus yang sangat hening, membantu teman-teman fokus untuk membaca, menyelesaikan tugas, dan mereview buku.